Iya, aduh rindu sekali ya. Kita tidak bisa bertemu seperti biasanya di gereja untuk kebaktian sama-sama di sekolah minggu. Tapi walaupun kita kebaktiannya melalui online, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Buat anak sekolah minggu, jaga kesehatan dan tetap stay at home, tetap di rumah ya. Dan jangan lupa belajar dan makan yang bergizi. Oke, harus rajin mandi dan gosok gigi. Oke ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita sama-sama berdoa, yuk. Ikuti guru ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan karena Engkau sudah menyertai kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami agar kami bisa menyanyikan lagu-lagu pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan untuk kami bisa laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengangkat lagu pujian kita ya. Kita akan bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kita bernyanyi sama-sama ya, yang semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang buka kitabnya. Sama-sama kita menghafalkan ayat hafalan. Tapi sebelum kita menghafal, mau kita saksikan dulu anak sekolah minggu yang sudah bisa menghafal dan juga menyanyikan ayat hafalan minggu yang lalu. Ini dia videonya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, sekarang aku ingin menyanyikan tentang Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan di minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekarang kami akan menyanyikan lagu Hai anak-anak, taatilah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini saya akan menyanyikan ayat hafalan Minggu, yaitu dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Pintar-pintar kan semua teman-temannya? Kalau anak sekolah minggu yang lain, tentu tidak kalah. Untuk minggu ini harus lebih banyak yang bisa menghafalkan ayat hafalan ya. Untuk minggu ini ayat hafalan kita dari Yohanes 20 ayat 21a. Sama-sama kita membacanya ya. 1, 2, 3 ya. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 21a. Sudah bisa? Ayo coba anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Ya. Iya, pintar. Semuanya jago ya. Nanti kirim videonya sama kakak ya. Oke, baik. Selamat menghafal. Setelah itu, kirim videonya. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, yaitu adalah sukacita di hatiku. Kita suruh sukacita ya. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita angkat sekali lagi ya. Adalah sukacita di hati. Di mana? Adalah sukacita di hati, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jadi kita harus selalu bersyukur dalam hidup kita ya. Adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau memberkati kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Inilah hati kami yang siap untuk diubahkan. Amin. Hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik tentunya sudah siap ya, hati dan pikiran. Oke. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Salam sehat buat semua adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kita semuanya sehat-sehat di dalam Tuhan. Apakah hari ini ada yang bersuka cita? Pastinya
semua adik-adik sekolah minggu penuh sukacita pada hari ini. Ayo, tandanya kita bersukacita pada hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kita, Adalah Sukacita di Hatiku. Sama-sama kita ya. 1, 2, 3, ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku ada sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik semuanya, nats khotbah kita pada hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020, tertulis di dalam Yohanes 20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 23. Adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya pada hari ini. Kita akan bersama-sama membaca nats khotbah kita pada hari ini, yaitu tanggal 10 Mei 2020. Kita mulai bersama-sama ya. Kebangkitan Yesus. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, adik-adik, sekarang kakak sudah selesai membaca nats khotbah kita pada hari ini. Nah, adik-adik, untuk hafalan kita minggu ini, kamu boleh baca di Yohanes 20 ayat 21a yang berbunyi, "Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu." Sekarang khotbah ini adalah tentang Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dari kematian. Hari pertama dari kebangkitan Yesus, murid-muridnya bersembunyi di suatu rumah. Pintu-pintu ditutup rapat-rapat. Kenapa ya? Kok pintu ditutup rapat-rapat? Apa ada pencuri? Apa ada orang jahat? Atau ada orang yang suka bikin onar? Tentu tidak, adik-adik. Murid-murid Yesus mengunci pintu-pintu karena mereka takut kepada bangsa Yahudi. Mereka tidak mau ditangkap dan disalibkan seperti Tuhan Yesus. Sewaktu murid-murid bersembunyi di rumah, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tapi bukankah pintu dan jendela tertutup rapat? Kenapa Tuhan Yesus bisa berada di tengah? Kenapa ya? Ya, adik-adik, karena Yesus itu adalah Maha Kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Tapi ketakutan para murid Yesus berubah. Berubah menjadi apa? Iya, ketakutan murid-murid Yesus berubah menjadi damai sejahtera. Sama seperti ayat hafalan kita minggu ini. Ya, adik-adik jangan lupa ya. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya sama ya, seperti ayat hafalan kita. Adik-adik, kakak mau tanya, seberapa seringkah kita bersuka cita? Apa yang sering membuat kita bersuka cita? Apakah karena kita punya banyak uang? Apakah kita karena sering dibeli mamanya baju baru? Atau teman kita sering traktir kita? Atau juga karena adik-adik lagi berulang tahunnya makanya bersuka cita? Iya dong, pasti penuh bersuka cita ya kalau hatinya lagi gembira. Sama seperti kakak. Minggu ini kakak baru berulang tahun. Kakak sangat bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Banyak teman-teman kakak yang mengucapkan di Facebook, di WA, di medsos yang lain, mengucapkan selamat ulang tahun kak, sehat selalu, panjang umur. Aduh, kakak sangat senang deh bisa bersyukur, teman-teman peduli, teman-teman sayang kepada kakak. Adik-adik juga pasti senang kalau ada teman kakak yang mengucapkan, teman-teman adik-adik yang mengucapkan selamat ulang tahun kan? Ya, adik-adik, berkat Tuhan itu sangat banyak loh. Misalnya, keluarga kita sehat, mama papa kita sehat, atau nenek kakek, opung kita di kampung, semuanya sehat. Itu suatu berkat loh dari Tuhan. Makanya kita nggak boleh bersedih, kita nggak boleh sakit hati sama orang. Kita harus penuh sukacita dan hati kita harus senantiasa gembira. Kita masih bisa makan dan masih bisa minum. Nah, adik-adik, kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Sewaktu Yesus mati karena disalibkan, murid-murid Tuhan sedih. Mereka kesepian dan takut. Lalu, kenapa mereka takut? Iya, murid-murid Yesus takutnya tadi seperti tadi kakak bilang, mereka takut sama orang Yahudi. Karena dulu orang Yahudi itu cemburu melihat Tuhan Yesus dengan kuasa dan kekuatannya. Itulah sebabnya murid Yesus bersembunyi di dalam rumah. Lalu Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada para murid. Adik-adik, Roh Kudus itu apa ya? Kita bisa melihat nggak Roh Kudus itu? Tentu tidak ya. Tapi Roh Kudus itu bisa melihat kita, bisa memperhatikan kita, bisa menjaga kita. Ya, Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Tuhan juga berpesan kepada para murid Yesus bahwa setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka juga menerima damai sejahtera, yaitu mau mengampuni dan memaafkan kepada kesalahan orang lain. Wah, senang sekali ya kita mendengarkan firman Tuhan. Para murid Yesus tadi, akhirnya mereka tidak ketakutan lagi. Mereka senang dan bersukacita karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang mau menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus? Iya, kita semua pasti mau menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Seperti hafalan kita tadi ya. Kalau begitu, mari kita mengatakan bersama-sama, Tuhan, berilah aku damai sejahtera. Sekali lagi adik-adik, kita ucapkan bersama-sama, Tuhan, berilah aku damai sejahtera. Nah, ayo adik-adik, sekali lagi, kalau mau menerima damai sejahtera dari Tuhan, kita harus rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin ke sekolah minggu. Ya, semuanya harus dengan sukacita kita lakukan, tidak boleh bersungut-sungut. Nah, oleh sebab itu,
Roh Kudus memampukan kita untuk selalu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Adik-adik semuanya, kakak mau nanya nih, sanggupkah kamu mengampuni orang yang bersalah pada kita? Sanggup nggak? Harus sanggup ya. Nah, kakak ada buat contoh di sini. Surat permohonan maaf dan ingin berdamai. Nanti adik-adik di rumah, coba kamu buat seperti yang kakak bikin ini ya. Nanti kamu buat seperti ini. Sama siapa kamu pernah bersalah? Apakah kepada orang tua, kepada abang, adik, teman di sekolah minggu. Coba kamu buat seperti ini. Oke. Kamu buat kepada siapa dan dari siapa? Nah, kakak harapkan adik-adik juga sanggup mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, supaya kita penuh dengan sukacita. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu khotbah kita. Kita akan bernyanyi sebelum kita tutup lagu kita yang masih ingat nggak? Mega do uhurhu anggoham senyum-senyum. Dan nyanyikan ya. 1, 2, 3 ya. Mega do uhurhu anggoham senyum-senyum. Mega do uhurhu anggoham senyum-senyum. Mega do uhurhu anggoham senyum-senyum. Ha 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 hi 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 ho ho ho. Ha 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 hi 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 ho 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 ha 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 hi 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 ho ho ho. Terima kasih. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita akan angkat lagu pujian kita. Judulnya Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita kembali berdoa, kita menutup mata. Segala ucapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, dan ajarilah kami untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada uhur nami, ase torang ganuk, seng boi dalanon nami, salah kana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amen.